Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu stack dan queue. Stack dan queue adalah dua struktur data yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, struktur data adalah cara menyusun dan menyimpan data dalam komputer untuk memungkinkan akses dan manipulasi data secara efisien. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana konsep dasar stack dan queue. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama stack. Stack adalah struktur data yang menggunakan konsep LIFO. Apa itu LIFO? LIFO itu adalah last in, first out. Itu contoh sederhananya jika kita menumpuk buku, yang terakhir kita masukkan itu juga yang pertama akan kita angkat. Terus di stack ada operasi yang namanya pass atau push untuk menambahkan elemen ke tumpukan atas, dan pop untuk menghapus elemen yang berada di tumpukan paling atas, dan juga berlaku sebaliknya. Dan stack juga mendukung operasi pep untuk melihat elemen teratas, dan isEmpty untuk melihat apakah stack itu kosong. Oke, setelah itu, nah, implementasi stack menggunakan array itu implementasi stack yang menggunakan indeks untuk melacak elemen-elemen paling atas di stack. Terus operasi pass digunakan untuk menambahkan elemen ke dalam array ke tumpukan paling atas. Yang ketiga itu operasi pop digunakan untuk mengeluarkan elemen array paling atas dari tumpukan paling atas stack. Yang selanjutnya ada push. Push itu digunakan untuk insert first, dan untuk pop yang menggunakan delete first. Itu tadi yang saya jelaskan adalah implementasi stack yang menggunakan array. Yang kedua, implementasi stack menggunakan list. Itu ada 5. Yang pertama, implementasi stack pada linked list yang melibatkan node-node yang saling terhubung. Yang kedua, node baru akan ditambahkan ke awal linked list pada operasi push. Yang ketiga, node akan dihapus pada awal linked list. Yang keempat, keuntungan linked list adalah alokasi memori yang dinamis. Yang kelima, ada push menggunakan insert first, dan untuk pop menggunakan delete first. Oke, selanjutnya ini kita akan lanjut ke queue. Nah, queue itu sendiri adalah struktur data yang menggunakan struktur FIFO atau first in dan first out. Itu contoh sederhananya jika kita lihat di kasir minimarket atau di mall besar. Nah, jadi siapapun yang pertama ke kasir, dia juga yang akan pertama yang keluar. Itu contoh sederhananya di kehidupan sehari-hari. Nah, juga di operasi utama queue itu ada NQ, itu menambahkan elemen ke belakang queue, dan DQ menghapuskan elemen dari depan queue. Nah, itu juga berlaku sebaliknya. Yang ketiga, queue juga mendukung operasi pep untuk melihat elemen teratas, dan isEmpty untuk melihat apakah stack itu kosong. Itu sama seperti, kalau poin ketiga itu sama seperti yang tadi sebelumnya itu stack. Nah, kita lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi queue menggunakan array. Seperti tadi stack yang menggunakan array, dan juga sebentar saya akan menjelaskan queue yang menggunakan link. Oke, yang pertama itu ada implementasi array. Implementasi queue pada array melibatkan dua pointer yang menunjukkan elemen awal dan elemen terakhir yang ditambahkan. Yang kedua, operasi enqueue pada array itu untuk menambahkan elemen baru ke dalam array. Yang ketiga, operasi deq untuk menghapus elemen yang paling depan atau paling awal di array. Yang berikutnya ada enq untuk menggunakan insert last, dan untuk deq menggunakan delete first. Oke, selanjutnya ada implementasi q
queue menggunakan list. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu implementasi queue pada linked list itu juga digunakan juga melibatkan node-node yang saling terhubung. Yang kedua, node-node baru akan ditambahkan pada linked list pada operasi in queue. Yang berikutnya ada paling awal akan dihapus pada operasi in queue. Yang selanjutnya ada in queue menggunakan insert last dan then queue menggunakan delete first. Itu seperti struktur awal yang tadi kita jelaskan pertama. Oke, di sini ada perbandingan antara implementasi array dan linked list. Yang pertama itu ada alokasi memori. Nah, alokasi memori itu pada array bersifat tetap, sedangkan linked list bersifat dinamis. Setelah itu ada insertion dan deletion. Itu untuk penambahan dan penghapusan elemen dalam array yang memerlukan penggeseran elemen lain yang menyebabkan ON. Sedangkan linked list dapat dilakukan secara efisien yang menjadikan kompleksitas waktu itu sama dengan 1, atau yang tadi pertama kan N, yang setelah itu 1. Yang ketiga adalah akses elemen. Akses elemen pada array dapat dilakukan secara cepat berdasarkan indeks 1. Itu juga sedangkan pada index list dia memerlukan iterasi node dari awal atau terakhir sampai pada node yang diinginkan sama dengan N. Oke, yang selanjutnya ada penggunaan memori. Nah, array menggunakan memori secara efisien karena setiap elemen yang sudah ditentukan ukuran tetap, tetapi ada kemungkinan memori terbuang karena sifatnya yang statis. Sedangkan linked list bersifat dinamis tetapi memerlukan overhead tambahan untuk setiap node yang menyebabkan pengguna memori yang lebih besar. Kita lanjut. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh demonstrasi codingan yang berjalan. Yang pertama di kelas stack itu ada definisi init atau dev init. Itu digunakan untuk konstruktor kelas. Nah, dalam hal ini self item atau yang ini nih, itu adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan elemen-elemen dari stack. Seterusnya ada dev is empty, ada dev pass, ada dev pop, ada dev pick, dan yang terakhir ada dev size. Itu semua adalah metode-metode untuk melakukan operasi pada stack, seperti mengecek apakah stack yang kosong atau menambahkan elemen ke stack, dan juga ada menghapus elemen dari stack. Yang terakhir ada melihat stack elemen teratas stack dan mendapatkan ukuran stack. Oke, di sini ada pula contoh studi kasus yang akan kita coba jalankan. Yang pertama ada 1, 2, selanjutnya ada plus 3. Nah, di sini kita akan coba memprint elemen teratas stack. Yang kedua adalah ukuran stack. Yang ketiga ada menghapus elemen. Itu menghapus elemen ada dev pop yang tadi kita jelaskan sebelumnya. Yang terakhir adalah print elemen teratas stack setelah pop. Atau setelah kita menghapus, kita akan print elemen yang setelah dihapus itu apa elemen yang muncul setelahnya. Nanti kita akan coba menjalankan. Oke, ini dia. Elemen teratas stack ada 3, ukuran stacknya ada 3 karena ada 1, 2, 3, dia ada 3 angka. Nah, elemen teratasnya ada 3 karena dia yang terakhir kita masukkan. Oke, yang terakhir ada elemen teratas setelah elemen teratas stack setelah pop. Jadi setelah kita hapus yang ketiga, otomatis yang akan muncul yang elemen kedua karena kita akan memasukkan 1, 2, 3, dan elemen yang terakhir kan ada 3. Jadi kita akan hapus 3, yang otomatis akan keluar stack setelah yang kita hapus. Jadi otomatis yang keluar adalah 2. Nah, oke, setelah kita tadi mencoba demonstrasi codingan yang berjalan dan ada coba contoh studi kasus, di sini terakhirnya kita akan
menyebutkan kesimpulannya. Nah, kesimpulan dari stack dan queue adalah struktur data yang penting dalam pengembangan perangkat lunak. Implementasi stack dan queue dapat dilakukan dengan array atau linked list dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, pemahaman dan implementasi yang baik tentang konsep pada stack dan queue sangatlah penting untuk pemrograman yang sangat efisien dan berjalan dengan baik. Sekian dan terima kasih.